Baik, eh, kita akan ngaji 5 ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi di Gua Hiro. Mana Gua Hiro-nya ini? Ya, Gua Hiro-nya kayaknya di sini nih. Nah, ini kayaknya nih. Kalau saya lihat tadi eh, apa video YouTube-nya atau di sini karena orangnya sudah sampai puncak, kemudian tempat sholatnya dikit, lalu turun sebentar. Tuh, ya. Jadi eh ya, kita mungkin eh, bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Rasulullah sebelum menjadi Rasul, sehingga kemudian mempunyai kebiasaan pergi menyendiri ke Gua Hira. Ya, karena sekarang ini aja dengan jalan yang sudah sudah dirapikan sehingga menjadi rute orang-orang yang apa rekreasi begitu ya, itu untuk mencapai ketinggian itu sedikitnya 1 jam ya. Nah dulu kalau jalannya ya tidak seperti yang sekarang, kita banyak eh, apa tentu akan lebih lama, itu yang pertama. Kemudian eh, dari di mana beliau tinggal, berapa jauh sebenarnya dari Gua Hiro ini, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu berimajinasi, perlu membayangkan ya ketika kita bahkan belajar sejarah sekalipun ya. Nah, karena apa? Karena pergi ke Gua Hiro tidak mudah, tapi tetap dilakukan. Berarti kan ada pikiran yang lebih ya dari Muhammad sebelum menjadi nabi ya. Nah, itu. Jadi ini eh, pemandangan Jabal Nur ya, puncak Jabal Nur yang di situ ada Gua Hiro, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Nah, sekarang mari kita telaah terlebih dulu ya. Tuh. Kalimat kalimat dalam bahasa apapun yang sempurna itu pasti terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan ya. Itu. Nah, eh, baik subjek, predikat, objek, keterangan itu bisa saja berupa kata ya, bisa juga berupa frase, bisa juga berupa anak kalimat gitu kan ya. Itu. Tapi kalau kalimat yang sederhana tentu ya eh, terdiri dari kata ya. Itu saya minum air di dapur, nah, misalkan gitu ya. Itu kan sudah mewakili gitu, ya. Nah, tapi bisa bisa saja anak yang berbaju merah
Nah, minum air hangat gitu ya di ruang yang gelap. Nah, itu kan masing-masingnya kan terdiri dari apa gabungan beberapa kata ya. Tuh. Jadi begitu. Tapi prinsipnya kalimat yang lengkap itu terdiri dari SPOK ini ya. Jadi itu formulanya. Nah, di dalam bahasa Arab ya, subjek predikat itu berhukum rofa ya atau marfu. Tuh. Nah, ini hukum. Jadi kita terima begitu saja ya. Tuh. Sedangkan objek dan keterangan itu berhukum nasab atau mansub. Jadi mansub itu dinasobkan, marfu itu dirofakkan. Tuh, ya. Jadi istilahnya begitu. Nah, eh, kapan jer, kapan jazm, gitu kan? Ya, jer itu isim yang di belakangnya didahului oleh huruf jer. Jadi seperti min dari ala di atas, ila ke, kemudian fi di dalam, gitu ya. Itu huruf jer. Huruf yang membuat isim atau kata gampangnya kata benda begitu yang mengikutinya itu berhukum jer. Itu hukumnya dulu. Ya. Sedangkan yang jazm itu hanya berlaku untuk kata kerja yang didahului oleh huruf jazm. Itu seperti lam, ya, atau lama. Gitu. Nah, itu hukum, ya. Tanda, nah, tanda dari hukum-hukum ini. Nah, apa saja yang berhukum rofa, nasob, jer, jazm ini, ya. Subjek predikat, subjek predikat, subjek itu kalau kalimatnya didahului oleh kata benda, ya, isim atau isim fa'il, maka subjeknya itu disebut mubtada. Gitu, ya. Tapi kalau kalimatnya itu didahului oleh kata kerja, maka eh, subjeknya itu adalah fa'il, waku, ya. Itu. Nah, kalau dalam kalimat yang pasif itu disebut naibul fa'il, ya. Itu. Ya. Nah, predikat pasangan dari mubtada itu adalah khobar predikatnya, ya. Itu. Kemudian isimnya kana dan khobarnya inna, ya. Nah, itu yang berhukum rofa. Yang berhukum man nasob itu maf'ul, ya. Itu objek. Kemudian hal, ya, keterangan, tamyiz keterangan. Nah, nih, ya. Itu. Dan kata apa? Fiil mudhari yang didahului oleh an dan teman-temannya, an, lan, idan, kai, gitu ya. Itu. Nah, yang berhukum jer atau majrur itu, nah itu didahului oleh huruf jer. Dan mudhof ilaih, ya. Mudhof ilaih dan dorof makan. Dorof makan itu sebenarnya mirip dengan mudhof ilaih. Ya, rumusnya itu sebenarnya idofat mudhof ilaih. Jadi eh, Baitullahi, rumah Allah. Tuh. Nah, ini frase kepemilikan, rumah Allah, ya. Nurullahi, cahaya Allah. Maksudnya cahaya milik Allah. Baitullah, rumah milik Allah. Sebenarnya begitu, ya. Kemudian ya itu, ya. Nah, yang di belakangnya itu Allah, Allahu aslinya kemudian menjadi Nurullahi, ya. Itu Baitullahi. Nah, itu lengkapnya adalah Baitullahi. Kalau kita tulis kan, kalau kita baca kan Baitullah.
Tapi sebenarnya tulisannya Baitullahi. Ya, itu kenapa? Karena Allahnya tunggal, mufrad, dibaca kasroh. Tuh. Jadi tanda asli dari masing-masing, ya. Kalau rofa itu tanda aslinya dhammah. Kalau nasab tanda aslinya fathah. Kalau jer tanda aslinya adalah kasroh. Nah, kalau jazm tanda aslinya sukun. Nah, jazm itu hanya untuk fiil mudhari yang didahului oleh lam dan beberapa apa temennya. Ya, ini yang hukumnya. Jadi nggak banyak sebenarnya. Ya, kalau sudah diklasifikasi nggak banyak sebenarnya. Artinya ya nggak rumit-rumit amat. Jadi selanjutnya itu ya kita harus menghafal kosakata. Nah, dari kosakatanya kemudian disusun dalam kalimat. Nah, perubahan akhir dari bacaan belakangnya itu nah ini ya. Tuh. Nah, itu ya. Nah, ini kalau dalam istilah yang lain ya, subjek predikat itu tadi ada fa'il, ada mubtada ya. Kemudian predikat itu khobar ya. Nah, ini kalau kita dan kita harus buat istilah yang memudahkan bagi kita sendiri gitu. Kalau kalian belajar ya buat istilah sendiri, jangan terlalu terikat oleh apa referensi gitu. Ya, ini hanya salah satu cara untuk memudahkan kita mengingat, gitu ya. Dan itu kan perlu disederhanakan, gitu ya. Nah, ini saya mereview ini, mengulang, gitu ya, mengulang, gitu. Nah, jadi itu hukum, ya, hukum. Nah, hukum, ya, ini yang bawahnya itu tanda aslinya, apa tandanya, tanda bacanya. Jadi kalau ini paling kanan isim. Nah, kalau isim tunggal, kalau rofa doma, kalau nasob fathah, kalau jer itu um, apa namanya? Kasroh. Yang jazm enggak ada. Oh, nanti ya. Yang jazm itu bukan isim. Isim tidak pernah dijazm, ya. Isim tidak pernah jazm. Isim tidak pernah sukun, ya. Nah, nah, kalau dua alif nun, ya, baitani, tuh, dua rumah. Tapi fi baita ini itu ya nun. Jadi kalau nasab atau jer itu ya nun belakangnya kalau dua. Kalau jamak muzakkar ya, kalau rofa muslimuna. Tapi kalau majrur ya dan mansub itu muslimina ya, muslimina. Sama-sama berakhiran ya nun, tapi kalau dua itu muslimaini. Sama, kalau nggak ada rokatnya tulisannya persis sama. Belakangnya ya nun. Tapi bacanya beda. Kalau dua muslimah ini, kalau banyak muslimina, ya itu. Jadi yang nasab dan jer itu muslimina, ya kalau jamak. Tapi kalau dua muslimah ini, begitu. Ya. Nah, tapi kalau jamak feminin, JF jamak feminin, JM jamak maskulin, jamak muzakkar itu apa muslimatu. Tapi kalau di apa ma'a muslimati, ma'al muslimati ya. Tuh. Annal muslimati nah, gitu ya. Jadi nggak ada fathah. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ditabelkan udah ini aja gitu ya. Nah, itu supaya kita kalau nggak ditabelkan itu kan kelihatannya banyak sekali. Apa yang belum saya ingat, apa yang belum saya tahu. Nah, ini kita coba mengklasifikasi ya. Nah, mana yang fiil ya? Fiil. Tuh. Nggak ke copy. Nah, sekarang kita coba ya, kita terapkan. Tuh, ya. Ayat pertama. Qara'a yaqra'u.
Nah, ini polanya fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, maka perintahnya mengikuti fi'il mudhari. Ya, fa'ala yaf'alu menjadi if'al. Ya, if'al. Nah, karena qara'a yaqra'u maka menjadi ikra. Itu. Ya, itu. Nasara yang suruh. Nah, itu fa'ala yaf'ulu, maka itu menjadi uf'ul. Maka nasara yang suruh menjadi unsur, bukan insur, bukan ansur. Itu kaidahnya. Ya. Jadi ikra. Nah, ikra. Jadi ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Dalam rumus nggak ditulis karena mengikuti pola fi'il mudhari. Qara'a yaqra'u ikra. Nasara yansuru unsur. Ya, itu. Hasiba yasibu ihsib. Itu. Ya. Jadi itu kata perintah. Jadi bacalah bi, ya ini adalah huruf jar tadi. Ya, bi ditambahi ismun. Ya, jadi saya harus nulis ismun gitu. Ismun menjadi bi ismin. Ya, bi ismin. Tuh. Ini adalah isim majrur, isim yang dijerkan. Tapi tanwinnya hilang. Ya, tanwinnya hilang karena ini adalah mudhof. Mudhof dari mudhof ilaih yaitu Rabbun. Jadi ismin menjadi ismi. Bi ismi Rabbin. Nama Tuhan. Ya, itu. Jadi Rabbin itu majrur. Ini mudhof. Sebentar. Ini mudhof. Ya. Jadi nggak dibaca tanwin karena mudhof. Itu. Jadi frase kepemilikan seperti tadi. Baitullahi. Baitun tanwinnya menjadi baitu. Baitullahi. Ya. Itu. Baitun itu mudhof. Yang menyandar. Mudhof. Nah, Robin ya ini majrur juga. Kenapa majrur? Karena mudhof ilaih dari ismun. Kalau ismin itu majrur karena bi, kalau Robin itu majrur karena mudhof ilaih. Nah, gitu ya. Maka tidak lagi bin. Nah, ini ya. Jadi tidak lagi bin karena apa? Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari ismi. Ya, itu. Eh, dia tidak sebentar. Ya, kajer itu karena mudhof ilaih, tapi tidak tanwin karena dia juga mudhof. Tuh, ya. Mudhof dari ka. Ka itu adalah isim muttasil yang mabni, ya, mabni. Itu. Mabni itu tetap aslinya memang ka. Jadi robbika. Itu. Jadi ini mudhof yang bertingkat, ya, mudhof yang bertingkat. Itu. Jadi sudah, ya. Jadi Robun, gitu ya. Itu. Oh, bentar, Ismun dulu, Ismun dulu, Ismun dulu, ya. Ismun, ya. Ismun, gitu kan? Ya. Nah, kalau pemasukan bi, jadi bi, ini jadi Ismin, gitu, ya. Gitu. Tetapi, ya, karena ini ada Robun, ya, Robun, gitu. Nah, ini adalah nama Tuhan, ya gitu.
maka ini menjadi eh, apa kasroh, enggak kasroh lain. Ini menjadi Robin, biismi Robin. Ya, ini mudof ilaih. Mudof ilaih dari sini. Ya. Tetapi ini mudof ilaih, tapi juga mudofnya k. Nah, itu sehingga ini jadi itu bi ismi robbika. Nah, gitu ya. Jadi ini mudof ilaih dari sini, ini mudof ilaih dari sini. Ini majrur karena bi. Gitu ya. Itu ya. Nah, jadi itu. Nah, ya. Jadi bertingkat-tingkat ya penjelasannya. Kemudian alladzi itu adalah isim mausul. Oh, panai. Isim mausul ya. Jadi kita sambung. Yang ini adalah fiil madi, kata kerja lampau, past tense. Jadi ikro, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, gitu ya. Untuk fiil madi. Ya, itu. Ini ayat pertama, ya. Ayat pertama. Kita telah ya. Supaya kita nanti kalau kita paham ini, kita baca Quran itu akan menjadi lebih ya lebih lebih berjiwa. Ya, kita lebih menjiwai gitu. Ya, lebih menjiwai itu. Daripada misalkan kita nggak ngerti ini, ya. Pertama kita ngerti artinya kata per kata, itu juga akan lebih ketika kita membaca kita lebih menjiwai daripada yang tidak tahu artinya. Apalagi kemudian kita tahu juga apa i'rabnya gitu ya. Itu kenapa ini tidak bi ismin? Padahal kalau kita ngelihat di kamus kan ismun. Jadi mestinya kan bi ismin gitu kan. Tapi ini nggak lagi tanwin. Itu demikian juga dengan Robun. Kenapa kok menjadi Robbi bukan Robin? Nah, itu alasannya ya. Nah, itu. Nah, itu ayat yang pertama tadi ya. Nah, ayat yang kedua, kholako. Ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu mabniyun, tetap. Ya, kalau kita lihat di kamus ya kholako. Ya seperti itulah munculnya. Mengapa kholako? Nah, ya. Tuh. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Rob buka. Itu Tuhanmu. Ya. Jadi di sini ada sebenarnya kalimatnya itu begini aslinya. Khalaqa rabbuka. Nah, jadi Tuhanmu telah menciptakan. Itu ya, itu. Jadi lengkapnya itu begitu. Ya. Nah, kemudian al in kalau kita yang lihat di kamus itu adalah al insanu. Nah, al insanu itu adalah objek. Objek tadi berhukum nasab. Jadi ini dinasobkan, mansub. Jadi ini adalah isim mansub. Karena apa? Maf'ul, objek, ya. Tuh. Nah, al insanu menjadi al insana, fathah, ya. Jadi fathah. Tuh. Ya. Bukan al insani, bukan al insanu. Nah, begitu, ya. Kalau kita membaca begini, ini supaya kita nanti kalau ngaji itu benar gitu. Kalau misalkan kita baca khalaqal insanu, maka al insanunya itu adalah fa'il. Jadi artinya orang itu telah menciptakan. Itu.
Menciptakan apa? Karena ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Itu ya kata kerja transitif itu. Jadi jadi jangan salah baca akhiran ya. Kalau khalaqal insanu itu berarti orang itu telah menciptakan. Gitu loh. Ya, tapi kalau khalaqal insana jadi dia telah menciptakan manusia. Itu manusia. Ya ini manusia itu jadi manusia di bumi ini. Gitu loh. Ya. Min apa dalam konteks ini ya manusia pertama. Oh, enggak manusia secara umum. Min itu adalah huruf jar seperti tadi seperti halnya bi, maka isim berikutnya alakun itu menjadi alakin, min alakin ya. Isim majrur karena didahului oleh huruf jar ya. Gitu. Nah, itu ya sudah empat kata ya, empat kata. Tuh. Jadi yang penting tadi itu adalah kholakol insana, bukan kholakol insanu. Sebab kalau kita baca kholakol insanu, artinya jadi berubah. Gitu. Itu sama dengan ini. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Nah, itu ya. Yang takut kepada Allah itu ulama. Nah, kalau kita keliru bacanya tertukar, innama yasallahu min ibadil ulama, yang takut pada ulama itu Allah. Berubah maknanya. Itu ya. Jadi hanya tertukar fathah dan domah itu jadi maknanya berubah. Nah, itu pentingnya kita tahu ini gitu loh. Ya. Nah, itu. Oh, ini apa namanya? Gimana nih? Ininya tadi ya. Gua iroknya nih. Nah, kemudian ayat ketiga, ikro seperti tadi, koro ayat krou adalah fil amr, ya. Tuh. Wah, ini mirip huruf atof sebenarnya. Kemudian Rob buka dan Tuhanmu, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini kalimat baru, ya. Rob buka, jadi bukan Rob bika, gitu ya. Tuh. Isim marfu, mudof, ya. Ini adalah domir mutasil, domir apa yang nempel gitu. Lawannya adalah domir munfasil yang berdiri sendiri. Mabni tetap Tuhanmu ya itu. Nah kemudian al akromu itu mensifati robbu, robbun. Karena robbunnya marfu maka al akromunya juga marfu. Jadi yang disifat dan menyifati itu berhukum sama ya. Itu kalau misalkan ila robbika maka ila robbikal akromi itu ya. Karena yang disifati majrur robbika itu ila robbikal akromi Tuhanmu yang memuliakan itu ya. Karoma yakromu akromu al akromu yang memuliakan itu atau yang bisa kata sifat yang paling mulia itu ya itu afdolu itu akbaru paling besar atau lebih besar ya. Nah, ini nah jadi ya ini mudhof mudhof ilaih. Nah kemudian arrohnya adalah sifat ya, sifat marfu karena apa? Karena yang disifati Robbun itu berhukum marfu. Kalau Robbunnya itu didahului misalkan ila ila robbika maka
al-akrami itu ya. Tapi kalau misal ada inna misalkan inna rabbaka al-akramah. Nah, gitu ya. Karena yang menyifati dan yang disifati itu hukumnya sama ya. Itu. Nah, kemudian ini guanya. Alladzi isim mausul kata sambung ya. Untuk allama ini wazan. Jadi aslinya di kamus itu adalah alima. Alima ya'lamu tahu. Begitu berubah di wazan menjadi fa'ala atau af'ala itu kalau tahu itu apa? Jadi begitu dapat wazan fa'ala atau af'ala itu seperti dapat tambahan me dan ka. Tahu menjadi menahukan. Menahukan itu artinya membuat orang tahu. Membuat orang tahu itu mengajar, mengajarkan. Jadi alama itu menjadi mengajarkan. Padahal aslinya alima. Alima itu tahu, ya. Nah, seperti halnya juga eh, nazala. Nazala itu turun. Tapi nazala itu menurunkan. Beda kan? Jadi kalau turun itu intransitif. Ya, saya turun dari angkot. Itu nggak perlu objek. Tapi saya menurunkan. Nah, itu menjadi transitif. Menurunkan apa? Betul ya. Jadi dari turun menjadi menurunkan dalam bahasa Arab itu apa ada proses yang namanya wazan timbangan fa'ala menjadi fa'ala af'ala nazala nazzala atau anzala itu alima menjadi alama ya. Jadi begitu wazan itu udah nggak itu terbebas dari kamus. Kita tahu bacanya alima itu hanya dari kamus. Tapi begitu mengalami wazan 4, 5, 6 huruf itu seperti yang dirumus. Kita sudah nggak perlu lagi melihat kamus. Itu. Karuma di kamus karuma. Tapi begitu menjadi af'ala menjadi karro af'ala menjadi akroma. Fa'ala menjadi karoma memuliakan. Karuma mulia ya. Itu. Karumal ustadu guru itu mulia gitu ya. Tapi al ustadu akromal apa akromal tolibah. Jadi guru itu memuliakan atau at-tolibul akromal ustadzah gitu ya. Jadi murid itu memuliakan guru itu. Gitu. Ya. Nah, itu jadi alama itu adalah fi'il madi. Ya, dari kata alima dengan pola perubahan fa'ala. Alama itu ya. Bi huruf jar ya membuat al-qalamu menjadi al-qalami bil qalami. Dia yang telah mengajarkan ya dengan pena. Ya, mengajarkan dengan pena itu. Nah, apa yang diajarkan gitu kan? Objeknya apa? Alama mengajarkan kepada manusia ya pada manusia itu ma apa-apa lam ya. Nah, ini alama fi'il madi ya. Ini sebentar, ini mansub karena maf'ul ya. Ngajarin manusia ma lam apa-apa isim mausul lam ya yang belum atau tidak isim nafi ya lamu
karena didahului lam itu menjadi sukun jazm, berhukum jazm, tandanya adalah sukun, ya. Nasrohu, alam nasroh, ya, itu aslinya kalau kita ngelihat di kamus adalah yasrohu, tapi kemudian nahnu jadi nasroh, ya, karena di depannya ada lam jadi lam nasroh. Ya lamu menjadi lam ya lam, ya. Nah, itu, ya, huruf jazm, maka fiil mudhari ini dibaca ya lam, ya, akhiran sukun. Itu itu, ya. Nah, sekarang apa pesan dari ayat ini? Nah, begini, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah, baca. Gitu ya. Baca, apa yang dibaca? Ya udah, alam, ya. Kemudian realitas sosial, ya, dengan manusianya itu, ya. Bacalah itu. Nah, manusia merenungkan alam ini, ya, dan menurut kita manusia menjadi tahu karena terus berpikir tentang alam ini, dan karena itu kemudian Allah mengajarkan pada orang yang berpikir terus menerus itu, ya. Tuh. Tetapi tidak sedikit orang yang eh, berpikir tentang alam ini, ya, dengan menegasikan Rabbun, ya, itu menegasikan Tuhan, itu, ya. Nah, hingga abad hingga awal abad 20 ilmuwan itu percaya bahwa jagat raya kita ini adanya seperti sekarang ini di masa lampau tak hingga, dan di masa yang akan datang tak hingga. Jadi alam itu abadi, tidak tercipta dan tidak akan musnah. Alam itu sudah ada dengan sendirinya, tidak dicipta dan tidak musnah. Karena tidak dicipta dan tidak musnah, maka hipotesis tentang Tuhan itu tidak diperlukan. Itu dinyatakan oleh Pierre Laplace, ya, Pierre Laplace. Ya. Ini Prancis, ya. Jadi Laplace itu menulis buku besar tentang alam semesta, tidak satupun karena Tuhan dia tulis di dalam bukunya itu. Mengapa? Karena saya bisa menjelaskan alam semesta ini tanpa harus membuat hipotesa tentang Tuhan. Itu, ya. Jadi itu pandangan ekstrim. Tidak ada Tuhan, gitu ya. Itu. Nah, di sisi lain, pandangan yang lebih lunak, ya, itu bertumpu pada sukses fisika sebagai sains formal pertama, ya. Sains formal pertama itu adalah fisika. Tuh, ya, yang dirumuskan dengan kitab dasarnya adalah Filosofia Principia Mathematica. Tuh. Nah, inilah teori pertama.
konsep pertama. Itu sukses ya, menjelaskan fenomena alam. Tuh. Nah, di situ fisika kan bersifat deterministik ya. Jadi artinya saya melempar bola di fisika dasar, kalau saya tahu ketika lepas dari tangan saya, ya kecepatannya dalam artian besar lajunya tahu, sudutnya tahu, tinggian dari tanah tahu, maka saya kemudian bisa tahu 1 detik, 2 detik, 3 detik berikutnya itu dia di mana. Nah ini namanya deterministik, ya deterministik bisa diketahui dengan pasti, dengan akurat. Dan itu memenuhi prinsip, sekaligus juga memenuhi prinsip kausalitas, gitu ya. Nah itu, ya. Nah jadi ini semua sudah mengikuti kaidah-kaidah mekanika. Itu. Demikian juga dengan ini. Ini saya punya koin, ya. Saya punya koin, maka ini saya lempar. Nah itu pasti jatuh, ya. Kenapa? Karena sudah ada gaya gravitasi. Itu. Jadi koin ini itu sudah bertindak dengan hukum mekanik, gitu loh. Ya, itu. Jadi ini pasti jatuh, bukan lagi insya Allah jatuh. Itu poin pentingnya. Ini penting ini, ya, itu. Karena karena inilah yang kemudian dipandang sebagai mechanical world view, pandangan dunia mekanik, ya, itu. Jadi pandangan dunia mekanik, ya. Nah, apa itu pandangan dunia mekanik? Apa itu pandangan dunia mekanik? Nah, ya, tuh. Nah, begini, ya. Jadi dalam pandangan dunia mekanik itu lebih sopan daripada pandangan yang menolak Tuhan. Jadi itu udah ateis, gitu ya. Nah ini enggak, ini menerima Tuhan, ya. Tapi begini, jadi mulanya Tuhan tuh sendirian, ya. Nah ini mechanical worldview, pandangan dunia mekanik. Tuhan sendirian, ya. Untuk, nah kemudian Tuhan eh, jadi dalam mechanical mekanik ini Tuhan itu diibaratkan sebagai pembuat jam, ya. Membuat jam itu pengen punya jam, ya. Nah, jadi alam itu seperti jam. Nah, ini makanya saya beri ilustrasi jam, ya. Itu Tuhan sebagai pembuat jam. Itu. Nah, jadi Tuhan itu sebagai pembuat jam. Maka sebelum buat jam dirumuskan dulu konsepnya, ya. Jamnya mekanik atau apa? Analog, ya. Itu. Kemudian bentuknya bulat, warnanya merah. Itu udah dipikir semua, ada. Pikir semua, ya. Itu. Nah, setelah pikiran itu lengkap, maka dibuatlah jam itu, ya. Jadi begitu. Nah, Tuhan gitu. Tuhan itu ingin menciptakan alam. Ya, dipikirkan oleh Allah, oleh Tuhan, ya. Ini yang besar. Ini apa namanya? Eh, deterministik, gitu ya. Kemudian yang mikro, enggak, yang mikro lebih rumit, probabilistik, ya, gitu loh ya. Itu semua sudah dipikirkan. Makanya kalau kalian ingat ketika ikut kuliah saya dulu, saya kan biasa ngomong, saya sebenarnya dosen agama. Karena mengapa saya dosen agama? Karena saya sedang menjelaskan agama, tapi bab dunia mikro, dunia kuantum, dunia mikro satu, yang fisika statistik itu dunia mikro dua. Jadi sejatinya ketika kita membahas perilaku makhluk mikro,
itu sebenarnya kita sedang memahami kebijakan Tuhan dalam dunia mikro. Dengan kata lain, kita sedang membaca pikiran Tuhan untuk dunia mikro. Itu loh. Kenapa? Karena ini semua dulunya nggak ada. Kemudian dipikirkan konsepnya kayak gimana, baru kemudian dibuat. Nah, gitu ya. Baru dibuat. Tuh. Nah, ketika udah jadi ya jam ini kan udah jalan tuh. Jadi jalan kan, udah nggak diotak-atik lagi oleh membuat jamnya. Karena kenapa? Karena sudah ada kaidah. Seperti ini tadi, nih pasti jatuh. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan gaya gravitasi, gitu kan? Sudah bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip mekanik. Itu yang dimaksud pandangan dunia mekanik. Itu. Jadi ini pasti jatuh. Kenapa? Karena mengikuti hukum mekanik. Karena Tuhan menciptakan alam itu sudah lengkap dengan hukum mekanik. Jadi alam itu berjalan dengan sendirinya. Sekarang itu. Jadi ibarat orang membuat jam, ya setelah jamnya jadi, ya udah si pembuat jam itu hanya nonton jam itu dari kejauhan atau bahkan dipakai orang lain tanpa dia muter lagi, udah sampai pada akhirnya jam itu rusak dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Itu. Nah, inilah yang disebut deisme. Deus, Tuhan telah pensiun. Nah, gitu loh ya. Ini. Jadi dalam pandangan dunia mekanik itu Tuhan ia menciptakan alam semesta. Tapi setelah itu Tuhan hanya memandangi dari kejauhan dan alam itu berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai mechanical world view, pandangan dunia mekanik. Tuh. Ya. Jadi yang ekstrim tadi menolak Tuhan, jadi ateis, gitu ya. Nah, ini sedikit lebih soft, menerima konsep Tuhan, tetapi Tuhan sudah dipandang pensiun, nggak terlibat lagi dalam penyelenggaraan dunia ini. Jadi kalau ini saya lempar, itu pasti jatuh, nggak lagi terlibat, Tuhan nggak lagi terlibat, gitu loh. Ya, nah ini ya. Jadi kalau jadi dengan 5 ayat tadi itu ya, itu sebenarnya untuk membingkai ya pandangan dunia muslim ya, itu pandangan dunia orang-orang Islam itu supaya tidak ya ini tadi terperangkap dalam mechanical view atau bahkan dalam ateisme, gitu loh ya. Bahwa semua ini berlangsung atas ciptaan dan juga atas kontrol Tuhan. Memang iya ya, untuk apa namanya, objek-objek makro seperti yang telah kita bahas pada kajian terdahulu ya. Misalkan Rabbul Masyariq wal Maghrib. Tuhan banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Dan hubungannya adalah Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Hubungannya adalah satu-satu. Jadi di sini geser juga, di sana geser juga. Itu hubungannya satu-satu. Ya. Dan itu tidak berubah. Itu tidak berubah. Sekarang eh, ya sekarang atau besok itu ini tanggal 6 November ya. Itu kalau kita besok berdiri di tanah terbuka ya yang tidak terhalang oleh gedung, oleh pepohonan di siang hari, maka bayangan kita itu pasti berada di sebelah utara tubuh kita.
Mengapa? Karena pada tanggal 7 ya November sampai nanti 20 berapa ya? Yang 22 Februari atau apa itu ya, itu matahari akan berada di sebelah selatan Surabaya. Karena itu bayangan kita pasti berada di sebelah utaranya. Nah ini kita tahu ini, gitu loh, ya. Jadi pergeseran istilahnya bidang edar semu matahari mengelilingi bumi kita tahu itu, ya. Itu udah ditetapkan, ya, untuk wilayah makro, ya. Tapi untuk wilayah mikro itu sifatnya adalah probabilistik. Tuh. Nah, tetapi ya ada kan objek-objek bukan fenomena-fenomena yang orang nggak tahu, ya orang nggak tahu sampai hari ini belum tahu orang apa. Satu, gempa, ya. Tuh. Jadi hingga hari ini manusia ilmuwan di muka bumi itu belum tahu kapan dan di mana gempa yang akan datang. Tuh, ya. Tapi hadis ayat ya menyebutkan begitu ya, menyebutkan bahwa istilahnya fenomena-fenomena itu ya diturunkan di tempat yang di situ maksiatnya cukup intensif. Tuh, ya. Jadi seolah-olah gempa itu mempunyai mata dan pikiran, gitu, ya, mata dan pikiran. Gitu. Jadi kalau kita renungkan, kalau kita coba ingat-ingat ya, gempa di Palu, gempa di NTB, kemudian gempa di Selat Sunda, gitu. Coba lihat fenomena-fenomena yang mendahului, gitu, ya. Itu kan ada ya tadi kemaksiatan yang intensif, gitu, ya, kemaksiatan yang dipertontonkan, gitu. Nah, jadi itu makanya kita sebagai orang Surabaya itu lebih rileks, nggak usah khawatir adanya gempa atau patahan bumi. Mengapa? Karena Doli sudah ditutup oleh Bu Risma. Jadi pusat maksiat Asia terbesar Asia Tenggara sudah ditutup. Jadi dari prinsip ini kita aman, gitu loh ya. Gempa akan digeser oleh Allah itu, ya, digeser ke tempat yang lebih banyak maksiatnya. Nah, gitu loh, ya, itu. Nah, jadi saya sering memberi ilustrasi bahwa gempa itu seperti orang kebelet ngentut, ya. Kebeletnya ngentut seorang mahasiswa ketika ngadep kajur di ruangannya kajur itu pasti ngentutnya ditahan, gitu kan? Karena kadepnya orang mulia, gitu kan? Apalagi ketemu kiai, ketemu rektor, mesti diempet. Tapi begitu keluar ketemu konco dugal, oh langsung ngentutnya dikencengkan, gitu kan? Nah mirip itu loh ya. Jadi di, di pusat bumi, perut bumi ini kan terjadi proses apa termonuklir kan. Proses ini maka harus mengeluarkan residu, gitu. Mengeluarkan residu nih. Ibarat kita makan kan kita harus mengeluarkan kotoran kan, gitu loh. Di antaranya kentut itu tadi kotoran. Nah ini juga begitu. Tapi ketika ini keluar, ya itu tadi ya manusia belum tahu ini nanti keluarnya akan gejlek bagian bumi yang mana itu manusia sampai hari ini belum punya pengetahuan. Di situ masih ada campur tangan Tuhan. Ditelok karo Gusti Allah. Nanti nggone maksiat sing kenceng. Ah gitu. Ya. Ini jadi bagaimana kita memadukan pemahaman agama kita
dengan pemahaman sains. Gitu. Ya, itu. Nah, tugas kita begitu. Gitu ya. Jadi sains dan agama itu tidak terpisah. Gitu. Ya. Jangan dihubungkan masalah gempa, masalah banjir dengan apa namanya keyakinan. Loh, itu ngajinya kurang banyak. Gitu. Ngaji Qurannya kurang banyak, ngaji sainsnya juga kurang banyak. Nah, gitu. Ya, sampai hari ini sekali lagi masalah gempa, tsunami itu orang nggak tahu. Gitu loh. Bahwa gempa beberapa tahun yang lalu di Selat Sunda itu disebutkan akan datang, iya. Tapi itu range-nya besar sekali. Tapi di mana persisnya? Nggak tahu. Kapan persisnya? Nggak tahu. Ternyata kapan datangnya? Pas malam tahun baru atau malam Natal itu? Malam tahun baru. Dan siapa yang disapu? Yang disapu ternyata di situ orang yang joget-joget. Kan di dekat situ kan ada orang apa beberapa anak yang mau dapat beasiswa ke Turki, lalu apa namanya ya tahfidz beasiswa yang santri-santri tahfidz mau ke Turki, pas ada semacam apa di situ, tapi mereka aman, gitu kan? Gitu loh. Ya, nah ini. Jadi air artinya apa? Artinya air bahnya itu punya mata dan pikiran. Seolah-olah gitu kan? Padahal kalau kita renungkan kan air. Ya. Mestinya kan berjalan hukum mekanik, enggak ternyata. Nah, gitu loh ya. Jadi itu apa dalam jadi eh, apa ayat 1 sampai 5 itu meneguhkan kepada kita supaya kita tidak terjebak dalam mechanical worldview, apalagi kemudian apa ateisme, ya. Nah, itu ya memang alam teratur, iya, tapi ya ada alam apa fenomena alam tertentu yang sampai hari ini manusia mempunyai pengetahuan yang sangat terbatas, ya, sehingga tidak bisa melakukan prediksi secara akurat, sehingga tidak lagi sangat mekanis. Itu poin kita ngaji malam ini, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, kemudian penolakan terhadap Tuhan, ya, ilmuwan ateis. Jadi dulunya alam ini kan tidak tercipta, tidak ada Tuhan. Tapi kemudian kan apa pengamatan tentang redshift menyebutkan bahwa jagat raya mengembang. Berarti kalau masa ditarik ke masa lalu, berarti masa lalu merucut sampai jari-jari nol. Itulah yang kemudian disebut awal alam semesta, ya, didahului dengan Big Bang, kan gitu. Berarti di situ ada keterciptaan. Kenapa kok tercipta? Yaitu kehendak Tuhan, gitu kan? Bagi oleh kata ilmuwan teistik. Tapi orang ateis masih cari-cari pikiran gimana supaya konsep teistik ini gugur lagi. Maka katanya ya dulu sebelum Bang itu juga terjadi pada saat yang sama Big Crunch, kehancuran. Lalu tercipta lagi. Jadi dulu sebenarnya sebelum Big Bang itu sudah ada jagat raya yang kemudian hancur, kemudian lahir lagi, nanti kita hancur, lahir lagi. Ini siklik. Itu berjalan terus menerus. Nah, itu adalah pikiran tadi, ya. Ada di situ spirit ateismenya itu. Nah, itu loh ya. Jadi sebenarnya ilmuwan ya nggak objektif amat gitu loh ya. Itu. Jadi ada apa namanya dorongan subjektif gitu, ya, untuk kembali mempertahankan prinsip ateistiknya tadi itu gitu loh ya. Jadi begitu. Jadi ayat 1 sampai 5 itu meneguhkan bahwa di luar semua ini ada grand designer Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kemudian mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Sepanjang kita berusaha untuk tahu, ya, terhadap fenomena apa saja, maka Tuhan akan mengajarkan kepada siapapun.
baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Demikian ngaji kita malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada berapa orang? Oh, yang Zoom ada. Ya, silakan. Ya, saya tidak nyebarkan dari apa namanya flyernya tadi. Nggak sempat. Oh, ada yang tanya ya? Oh, bukan nanya ini apa nih? Oh, link absensi. Ya, ya, sebentar. Ya, nanti saya kirim filenya. Supaya kalian bisa manfaatkan, bisa kalian gunakan untuk presentasi di tempat lain. Ya, iya, itu. Nggak usah bikin PPT baru, tinggal lambai aja dari PPT yang sudah saya buat, ya, supaya eh, orang yang punya pengetahuan ini juga bertambah secara signifikan gitu. Dan kalian kalau sudah ada PPT-nya juga menjadi lebih bersemangat untuk presentasi.